datang beribadah di hadapan Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan senang hati Raja keagungan. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan, yes Lord, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Rohmu. Bersama Rohmu. Yes, bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan, haleluya, dengan senang hati Raja keagungan. Yes God. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan tinggi namamu Tuhan. Yes Lord. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah. Yes God, haleluya. Dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Daulah Raja keagungan. Yesus keagungan. Yeah. Yes, God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya God. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi hidup di dalam firman-Mu. Yes Lord. Haleluya. Mari Bapak Ibu katakan, firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah kami ragu Tuhan. Bersamaku setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidup.
bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Yes Lord. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Mu, yes God, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yes God, dalam nama Yesus ada pengharapan, dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Dan hidup kami Tuhan adalah hidup oleh karena percaya. Hidup kami Tuhan hidup oleh karena apa yang Tuhan katakan tentang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu tiada yang mustahil Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, dan timbul dalam hati kami, semua Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Hanya bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Kau berfirman, amin, ku menang saat Kau bertindak. Yes, amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman karena Kau menjaga kami, Tuhan. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Karena Kau yang menopang. hidupku Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Yesus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
Hidup kami ditentukan oleh apa yang kata Tuhan di dalam hidup kami. Bukan apa yang orang perkatakan tentang hidup kami, Tuhan. Hidup kami adalah hidup karena iman, bukan karena melihat, Tuhan. Hidup kami, Tuhan, Tuhan yang jamin semuanya. Jika Tuhan ada bersama kami, siapakah yang perlu kami takuti di bumi ini, Tuhan? Apakah yang perlu kami khawatirkan di dalam hidup kami? Tidak ada, Tuhan. Bahkan sehelai rambut kami yang terjatuh pun Tuhan tahu. Hati kami, Tuhan, Tuhan juga tahu apa yang ada di dalam hati kami. Kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Kami mau lebih lagi, Tuhan, hidup di dalam iman kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan isi hati kami dengan firman-Mu, agar setiap kami semakin percaya kepada Tuhan, hari demi hari, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, salam semangat, salam sehat, salam diberkati Tuhan. Doa kami kita semua sehat-sehat, tetap eksis dalam kasih karunia Tuhan. Mengacu kepada tema bulanan kita yaitu Amazing Grace. Maksudnya kasih karunia yang luar biasa, yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Yang mana minggu lalu kita bicara menghayati karya pengorbanan Kristus. Maka minggu ini kita berbicara kuasa dalam kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang kata aslinya gracia, dalam bahasa Inggris grace, dalam bahasa Indonesianya gratis. Atau pemberian yang cuma-cuma. Yang berarti pemberian dari Yang Maha Tinggi kepada orang yang tidak layak untuk menerima. Untuk belajar lebih jauh, mari kita baca surah Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ayat pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat kedua dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat ketiga dikatakan, sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat keempat dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5 dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ayat ke-6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat ke-7 dikatakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri.
ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, hidup di luar kasih karunia yang kita perhatikan dari Efesus tadi, ayat 1-3, berbicara bahwa orang hidup di luar kasih karunia mengalami kematian rohani. Pengelanggaran-pengelanggaran dan dosa-dosa dengan hidup mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa atau setan, yaitu roh yang antara orang-orang durhaka, orang-orang yang harus dimurkai, orang-orang hidup di luar kasih karunia mempunyai sikap kesombongan rohani. Orang yang mengejar kekudusan sangat cenderung menjadi sombong secara rohani. Orang yang sombong rohani bahkan akan menjatuhkan orang lain di dalam doa, seperti orang Farisi yang berdoa yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 19. Orang Farisi ini tidak jahat dalam perbuatan, tetapi dia jahat dalam hatinya karena dia bermegah atas kesalehan eksternalnya dengan mengutuk serta meremehkan orang lain. Kesombongannya membuat dengan berani menghakimi orang lain, padahal penghakiman itu milik Tuhan. Hidup dalam ketidakmurnian. Tuhan sangat membenci segala macam ketidakmurnian dan dosa. Untuk memegang tangan dan mencungkil mata kalau memang itu merupakan sumber dosa. Telinga dan mata merupakan saluran untuk masuk dosa dan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan ke dalam hati kita. Dari dalam hati yang tercemar itulah akan muncul segala yang jahat. Kemudian hidup dalam kemunafikan. Orang yang munafik adalah orang yang hidup menyenangkan diri sendiri, tetapi memberi kesan mereka kudus, murah hati, sering berpuasa dan berdoa. Secara eksternal terlihat saleh. Doa mereka sangat panjang dan mengesankan di depan umum. Tetapi hal yang sama tidak terjadi di saat mereka sendirian di kamar. Orang munafik menyembah Allah hanya di ibadah hari Minggu. Tetapi Allah menghilang dari hidup keseharian mereka. Orang-orang demikian akan tertimpa dari hasil apa yang mereka lakukan. Seperti murka Allah pada orang Israel yang berontak melawan Allah. Dengan hidup menyembah berhala. Hidup dikuasai roh-roh jahat di angkasa. Mereka tertawan oleh musuh. Mereka dirampok seperti orang-orang Media merampok hasil panen orang Israel. Mereka bangun rumah dan orang lain yang tinggal. Gadis-gadis mereka diperkosa. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Ratapan. Saudara, hidup di luar kasih karunia. Hidup seperti orang Farisi dan Saduki yang menjalani hukum tradisi Taurat. Berjuang dari diri sendiri. Bergantung diri sendiri. Di bawah kuasa dosa. Dan di bawah kuasa kutukan dosa. Saudara, hidup di dalam kasih karunia. Yang kita perhatikan dalam ayat 4 yang tadi kita baca. Berkata hidup dalam rahmat. Oleh karena kasih Allah yang besar. Maka dari itu banyak anak Tuhan yang hidup dalam kasih karunia. Dipakai Tuhan dalam berbagai ciptaan. Salah satunya
penemu vaksin Nusantara, mantan Menteri Kesehatan, yaitu Bapak Terawan Agus Putrato. Beliau juga obatin orang stroke. Sudah beribu-ribu orang yang beliau sembuhkan dengan metode yang diciptakan sendiri. Termasuk tokoh-tokoh besar dalam negeri ataupun luar negeri disembuhkan melalui metode yang dia ciptakan. Begitu juga ciptaan vaksinnya diakui oleh dunia, oleh WHO. Saudara, dalam ayat 5-8 yang tadi kita baca dalam Efesus pasal 2 tadi, hidup bersama Kristus. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman pada Yesus Kristus. Iman kasih karunia yang menyelamatkan, yaitu iman yang sungguh-sungguh percaya. Oleh gracia, oleh grace, oleh gratis. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Seperti gelas sudah pecah, ada cacatnya. Tidak mungkin mencapai standar Allah. Sebanyak apapun yang manusia lakukan kebaikan, kita tidak dapat menyelamatkan diri. Hanya iman oleh pengorbanan Yesus Kristus. Seperti yang tulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, ada seorang mahasiswa yang membuat kerusuhan di kampusnya. Dan kampusnya terbakar sampai akhirnya ada 2-3 orang yang meninggal. Jadi seharusnya mahasiswa itu masuk penjara. Mungkin seumur hidup, mungkin mati saja seharusnya. Namun demikian, dia dibebaskan. Dia malah dikasih hadiah. Saudara, begitulah iman percaya kita. Bahwa kita boleh terima keselamatan tanpa perbuatan baik kita. Karena Yesus telah menebus kita. Seperti mahasiswa tadi, seharusnya dia dihukum. Kita seharusnya dihukum. Tetapi yang menanggung hukuman kita, yang menanggung dosa kita, Yesus Kristus dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Sehingga kita menerima kasih karunia itu. Kita terima pembebasan itu. Malah kita terima keselamatan. Itulah kasih karunia. Dan dalam Efesus pasal 2 ayat 6 yang dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus memiliki tempat di surga. Saudara, seharusnya kita masuk neraka. Seharusnya kita dihukum. Tetapi malah kita masuk surga. Kita malah punya tempat di surga. Itulah kasih karunia. Itulah hidup yang percaya Yesus mati bagi kita. Dan kita boleh terima kasih karunia. Saudara, untuk seluruhnya hidup berkuasa dalam kasih karunia Yesus Kristus. Dalam Efesus pasal 2 yang tadi kita baca, dalam ayat 9 dan 10 berkata, hidup tidak memegahkan diri. Maksudnya, hidup tidak sombong. Dan melakukan segala yang baik yang dipersiapkan Allah. Hidup dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Saudara, bagaimana hidup yang baik? Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12-nya dikatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
Saudara, hidup di dalam kuasa kasih karunia mendidik seseorang akan mengalami karakter bertumbuh menjadi seperti Kristus. Mereka lebih mengasihi karena mereka sudah menerima kasih Tuhan terlebih dahulu. Mereka mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni mereka. Mereka tidak tahan tinggal di dalam dosa. Selalu gelisah di dalam dosa. Selalu merasa tidak enak dalam dosa. Kasih karunia mendidik kita untuk meninggalkan jalan kefaksikan dan keinginan-keinginan dunia. Kita menjadi lebih bijaksana dalam hidup karena perspektif Tuhan menjadi perspektif kita. Saudara, yang kedua, kalau hidup di dalam kuasa kasih karunia membangun hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang artinya kita mau dipakai sebagai alat Tuhan. Kasih karunia Tuhan menebus hidup kita sehingga menyucikan dan menguduskan tubuh kita. Jadi kita bisa suci bukan kebaikan kita, bukan usaha kita, tetapi kasih karunia yang menyucikan dan menguduskan. Sehingga setiap hari kita bangun kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Itu berarti kita juga dipakai sebagai agen kasih karunia. Maksudnya kita mengasihi orang lain tanpa syarat. Tanpa syarat, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, hidup dalam kuasa kasih karunia memberi pengharapan kepada kita. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, kita terus berharap pada Tuhan yang akan menunjukkan kasih karunia. Kita dikuatkan, tidak goyah. Kita tahu Tuhan, kita memelihara kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Rancangan Dia baik adanya. Keadaan kita akan berubah. Dia akan menyatakan keadilan. Kita tidak akan menyerah dalam kehidupan ini. Dan tetap berbuat baik. Saudara, saya kemarin mendengar satu cerita bahwa ada seorang yang kaya di Indonesia. Orang tuanya juga kaya. Tetapi sesungguhnya orang tuanya waktu kecil sangat miskin. Sangat miskin sampai harus jualan untuk hidup sendiri. Dan kemudian dia diangkat anak oleh seorang tua yang tidak punya anak. Kemudian dia disekolahkan sampai akhirnya dia bisa bekerja. Dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan sukses menjadi orang kaya. Sehingga ketika dia kaya, dan begitu juga anak-anaknya menjadi kaya, selalu menolong anak-anak yang susah, yang tidak bisa sekolah, mereka sekolahkan. Karena mereka telah menerima orang lain mengangkat mereka menjadi anak. Sehingga saudara, apa yang saya mau sampaikan, di sini orang bisa buat baik, mensekolahkan orang lain, karena dia sudah mengalaminya. Sehingga kalau seseorang mengalami kasih karunia Tuhan, dia juga akan berbuat baik seperti yang dia terima. Karena kita tidak bisa memberi yang kita tidak terima. Saudara, ada satu cerita ilustrasi lama, klasik, yaitu seorang anak harus dihukum mati. Dan syaratnya, ketika lonceng dibunyikan, anak itu harus ditembak mati. Tetapi anak lonceng yang dipukul kepada lonceng yang besar itu tidak pernah bunyi. Dipukul terus anak lonceng itu kepada lonceng yang besar.
tetapi tidak bunyi. Sampai akhirnya yang memukul lonceng itu merasakan tangan yang mengayunkan anak lonceng itu ada darah. Baru dia melihat ke atas. Ibu anak itu memeluk lonceng, anak lonceng itu. Sehingga loncengnya dipukul tidak bisa bunyi. Saudara, begitulah kasih Kristus, darah Kristus sudah menebus kita. Sudah memberikan kasih karunia pada kita. Sehingga melalui kasih karunia-Nya kita mampu berbuat baik. Sesungguhnya kita orang yang harus dimurka. Kita tidak mampu berbuat baik. Tetapi melalui kasih karunia-Nya kita berbuat baik. Sehingga saudara, iman percaya kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa kematian Yesus adalah penebus kita. Adalah menggantikan kita. Seperti satu cerita yang barusan saya saksikan, seorang anak yang bandel sekali, selalu berlawan dengan orang tua. Orang tua kasih makan, dia tidak merasa enak, selalu menyalahkan orang tua. Sampai satu hari, ada orang yang memukul dia, sampai dia mau dibunuh. Tetapi mamanya datang. Mamanya menyerahkan diri, dipukul. Sehingga mamanya yang jadi korban. Saudara, ketika dia menyaksikan mamanya berkorban bagi dia, disitulah dia bertobat. Disitulah dia mau berbuat baik lagi pada mamanya. Dan mau berbuat baik lagi pada setiap orang. Karena perbuatan mamanya menggugah hati dia. Saudara, biar iman percaya kita tidak hanya dalam pikiran kita, tapi dalam hati kita yang tergugah oleh iman percaya kita bahwa Yesus telah menebus dosa kita. Yesus telah berkorban di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus untuk menebus kita. Sehingga iman percaya kita sungguh-sungguh menggugah hati kita. Sehingga kita boleh hidup di dalam kebenaran. Tidak dosa lagi. Hidup di dalam mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ucap syukur itu bukan hanya dengan kata-kata. Atau pujian-pujian yang dinaikkan di gereja saja. Tetapi ucap syukur itu hidup di dalamnya. Maksudnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan baik pada orang lain. Sebagai ucap syukur, saudara. Kalau saudara menerima berkat 10 juta, saudara bisa memberikan kepada orang lain. Karena saudara ucap syukur. Karena saudara merasa cukup oleh kasih karunia Tuhan. Itulah hidup di dalam ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu bukan hanya kata-kata, tetapi melalui perbuatan. Maka dari itu, hidup di dalam kasih karunia, yaitu hidup dalam perbuatan. Karena kita menyadari kasih Yesus yang amazing itu, yang dasar itu. Sehingga kita akan merasakan jijik dosa itu. Seperti orang yang berhenti merokok, lalu dia cium bau rokok, dia merasa mabuk. Merasa jijik bau rokok itu. Seperti orang yang sudah berhenti dari pornografi, merasa jijik kalau ada kelihatan foto-foto pornografi. Karena Yesus Kristus adalah kasih karunia bagi kita. Saudara, mari terima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Dan terus beriman bahwa dia mati di kayu salib sebagai kasih karuniamu, menyelamatkan engkau. Sehingga engkau boleh mendapat tempat di surga. Boleh memiliki kemampuan untuk membangun diri. Hidup tetap baik. Hidup tetap berbuat baik. Karena
kuasa kasih karunia itu. Mari sekali lagi miliki kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidupmu boleh damai, hidupmu boleh sukacita senantiasa. Senantiasa sukacita melakukan kebaikan, senantiasa menjaga emosimu, bersukacita, senyum dengan orang lain. Tidak dongkol terus, tidak marah yang berlebihan, tidak sakit hati yang berlebihan, tidak mengampuni orang lain. Tetapi hidup sukacita, hidup damai sejahtera, karena engkau telah menerima kasih anugerah. Karena engkau telah bisa berikan pengampunan, bisa hidup sukacita terus menerus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya, haleluya God. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi hidup di dalam firman-Mu. Yes Lord, haleluya. Mari Bapak Ibu katakan, firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah kami ragu Tuhan, Bersamaku setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes, God. Yeah. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Yes Lord. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya. Hanya di dalam kuasa-Nya
pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namamu Tuhan ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namamu, Dalam namanya yes God, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih-Mu yang dahsyat, kasih-Mu yang luar biasa, yaitu amazing grace, sehingga kami boleh hidup di dalam kuasa kasih karunia-Mu. Kami boleh hidup seperti hidup-Mu, mengasihi orang lain dan memberi orang lain dengan sukacita. Tuhan Yesus, biar kami senantiasa diingatkan Roh Kudus akan pengorbanan-Mu, sehingga iman percaya kami hanya pada-Mu. Dan kami boleh terus hidup dalam kasih karunia. Dan menyadari bahwa keselamatan kami, kalau kami boleh hidup kudus, kalau kami boleh hidup baik, bukan kekuatan kami. Tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi andalkan kasih karunia yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau turunkan kasih karunia pada seluruh bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh hidup damai sejahtera, boleh sukacita, dan dipimpin oleh pemimpin yang baik, yang memiliki hikmat marifat, yaitu Pak Jokowi dan seluruh menteri dalam kabinet Indonesia Maju, pakar gubernur, pakar bupati, wali kota, RT, lurah, RT, RW, begitu ke MPR, DPR, sampai DPRD setempat, begitu juga MA, MK, dan setiap jaksa, setiap hakim boleh memberikan keadilan di negeri ini. Sehingga setiap orang boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa untuk stabilitas ekonomi di Indonesia dan stabil ekonomi di dunia. Dan kami terus berdoa biar peperangan di Ukraina boleh selesai segera. Sehingga semuanya boleh merasa aman, boleh merasa damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan tidak habis-habisnya kami juga berdoa. Biar virus corona atau virus yang jahat boleh hilang dari atas bumi ini. Atas bumi bangsa kami. Sehingga setiap orang boleh hidup sehat walafiat. Dan setiap orang boleh hidup di dalam kasih anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kalau hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Kalau hari ini kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan terima kasih anugerah-Mu. Mari kita mengangkat tangan. Kita menerima kasih anugerah Tuhan. Biar kasih dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, boleh memberikan hidup yang melimpah-limpah sejahtera, hidup yang melimpah-limpah sukacita, hidup yang melimpah-limpah keberhasilan dan keberuntungan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.